Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara para pemirsa TV FNN atau Forum News Network, dimanapun Anda berada. Jumpa kita pada edisi pertama Opini FNN. Nah, seperti Anda mungkin ikuti ya, salah seorang figur politik yang berpotensi menghancurkan reformasi Indonesia ini adalah Bambang Susatyo atau dipanggil akrab Bamsud. Nah, dia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, lembaga tertinggi ya dalam strata ketatanegaraan kita sebetulnya. Nah, Bamsud bisa merusak bangsa ini karena dia ada pada posisi untuk menjadi fasilitator keinginan Pak Jokowi untuk duduk sebagai presiden 3 periode. Atau setidaknya, kalaupun tidak dapat 3 periode, diperpanjang sampai 2027 melalui ketetapan MPR atau TAP MPR. Akhir-akhir ini wacana atau gagasan untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 semakin gencar dibicarakan orang ya. Memang tujuan tunggal dari amandemen ini adalah untuk menghidupkan kembali apa yang disebut sebagai pedoman pembangunan nasional ya, dalam bentuk pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dulu disebut GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Tetapi sidang MPR dengan agenda tunggal penyusunan PPHN itu persoalannya adalah sangat mungkin dibajak untuk membicarakan masa jabatan presiden atau periodisasi jabatan presiden. Nah, ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu jadi dilakukan nanti ya. Nah, memang Pak Bamsud menegaskan MPR tidak pernah membahas masa jabatan presiden. Dan dia juga mengatakan Jokowi pun tidak ingin amandemen kalau jadi ya melebar ke pembahasan masa jabatan presiden 3 periode. Nah, itu Pak Jokowi sudah menegaskan itu menurut Bamsud. Nah, yang menjadi masalah adalah di Indonesia ini terus terang itu saya berpendapat 95% politikus atau politisi itu tidak bisa dipercaya. Nah, lidah mereka itu bagaikan bisa ditumbuhi oleh tulang khusus untuk mengelabui rakyat, yaitu tulang 3 periode yang saya sebut. Nah, hari ini Bamsud mati-matian menjamin tidak akan ada 3 periode jabatan presiden. Itu jaminan dia. Namun kan kita tidak tahu. Nah, ketika nanti sidang berjalan, nah bisa saja dia dengan enteng berkilah bahwa sebagian besar anggota MPR menghendaki pembahasan 3 periode. Nah, berlangsunglah pembahasan itu. Dan kemudian Pak Bamsud sebagai Ketua MPR akan mengetukkan palunya 3 periode untuk Jokowi atas kehendak rakyat yang diklaim diwakili oleh sekian ratus anggota MPR. Selesai kan? Nah, perlu diingat bahwa gerakan 3 periode itu punya kronologi yang sangat rapi sebetulnya. Pertama, lembaga surveinya. Saya menyebutnya survei. Nah, yang abal-abal menurunkan hasil penelitian bahwa rakyat senang dengan kinerja Jokowi. Lebih 60% responden diklaim puas. Ya. Nah, itu terjadi pada bulan Maret 2021. Nah, kemudian dimunculkan komunitas Jokpro, Jokowi Prabowo 2024. Itu pada bulan Juni tahun ini juga ya, yang mendukung Jokowi 3 periode bersama Prabowo. Nah, itu Muhammad Kodari atau populer disebut M. Kodari adalah penggagas Jokpro, dan dia mengatakan dia mendukung Jokowi 3 periode. Dia terus terang ya. Jadi tidak ada tereng-aleng.
Nah, Jokowi sendiri membiarkan Jokpro melakukan kegiatan. Nah, itu dia. Setelah itu Bamsud menjumpai Jokowi di Istana Bogor. Ini kronologinya ya. Itu terjadi pada tanggal 13 Agustus yang lalu. Maksudnya bulan kemarin. Nah, mereka membicarakan proses amandemen untuk menampung PPHN tadi. Nah, disitulah kata Bamsud, Jokowi menegaskan dia tidak mau amandemen tunggal itu nanti melebar ke pembahasan periode jabatan presiden. Itu Jokowi menegaskan seperti itu. Nah, setelah itu Jokowi mengumpulkan para ketum atau ketua umum partai dan sekjen mereka, partai koalisi maksudnya, koalisi pemerintah Jokowi. Termasuk ketua umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan sebagai anggota baru koalisi. Nah, para pengamat menafsirkan pertemuan ini sebagai konsolidasi amandemen 3 periode. Nah, itu tafsir orang, tidak ada yang lain. Kalau nggak, ngapain mereka ketemu untuk apa ya, koalisi itu bertemu ya. Jadi ada semacam dugaan bahwa pertemuan itu hampir pasti itu membicarakan soal 3 periode. Nah, dengan bergabungnya PAN, nah ini dia, koalisi hanya kekurangan 3 saja kursi di MPR untuk meloloskan 3 periode. Nah, apa enggak kita semua rakyat ini menjadi dakdikduk ya, karena dengan bergabungnya PAN 3 kursi saja yang diperlukan untuk bisa nantinya, seandainya itu pembahasan mengarah ke 3 periode, hanya 3 orang saja yang perlu dicari. Nah, jangankan 3 orang ya, atau 3 kursi di anggota MPR yang dicarikan, 300 pun bisa, tidak masalah ya mencari 300 orang, karena itu tidak masalah bagi konsorsium bandar 3 periode itu. Tapi kan sekali lagi kunci amandemen 3 periode itu ada di tangan Bamsud. Dia sudah sangat berpengalaman ya, dia politisi yang cukup lihai ya, cukup lincah. Dia ada pada posisi untuk membuka pintu amandemen 3 periode itu. Sebaliknya dia juga, Pak Bamsud itu bisa menutup rapat pintu itu. Kalau dengan syarat ya, dia tidak sedang silau mata. Nah, ya Anda dalam tanda kutip ya, silakan apa yang ada dalam benak Anda untuk tafsiran silau mata itu. Jadi rakyat memang perlu berhati-hati lah ya dengan Pak Bambang Susatyo ini. Kalau bagi saya pribadi, beliau termasuk politikus yang tidak bisa dipercaya. Jadi memang amandemen yang bertujuan tunggal untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara itu sangat-sangat rentan untuk disusupi oleh agenda pembahasan amandemen pasal yang tadinya membatasi jabatan presiden 2 periode itu akan menjadi 3 periode. Pembahasan yang maksud saya di MPR itu kalau ada sidang amandemen nanti. Ya mula-mula dikatakan kita bertujuan tunggal untuk PPHN. Tapi kalau nanti sekian banyak anggota MPR mengusulkan di sidang itu, kemudian mengatakan bahwa kita rakyat, ya mereka mengatasnamakan rakyat kan, rakyat menghendaki agar masa jabatan Presiden Pak Jokowi ini dibahas. Jadi ada yang mengusulkan 3 periode atau ada yang mengusulkan perpanjangan dan sebagainya. Nah di situ nanti kalau begitu banyak orang setuju, nah itu bisa jadi gitu pembahasannya. Jadi itu para pemirsa TV FNN, sampai di sini dulu ya edisi pertama Opini FNN. Saya Asyar Usman, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.